sekarang akhirnya akhirnya jadi dan fix ya. So gue pengen tahu sih kenapa lu sampai dengan saat ini masih stay dengan seperti ini. dan apa sih yang ngebuat lo bisa untuk tetap stay kayak gini? Oke. Basically ya mungkin kebanyakan dari kita kayak gitu ya, maksudnya kita udah ngalamin di hal yang ya mungkin secara paper itu kita tidak menikah gitu, tetapi ketika itu suatu hal yang misalnya contoh kayak gue nih di rumah gitu kan sama mama gitu kan, lagi ngurus Gilbert gitu kan. Nah kita udah kayak suami istri sebenarnya. Nah gitu kan. Terus pada saat gue di gereja anak gitu kan, gue di gereja anak ya, dealing with ya bukan cuma sama anak-anaknya, dengan parentsnya juga. Gue kayak ngerasa ya udah entering the marriage life gitu kan. Gitu dan mungkin apa ya, tentu kembali di statement awal bahwasannya it's all about decision kan. Yes. Ya oke, jelas yang pertama adalah karena gue belum menentukan pilihan gitu kan. Untuk menikah. Oh ya, gue memutuskan untuk menikah nih ya, belum sampai sekarang gitu kan. Nah gitu. Tetapi mungkin dikarenakan dalam real life-nya udah seperti marriage. Iya. Jadi nggak kayak kosong aja gitu. Nggak kayak nggak pernah. Nah, gitu. Kayak gitu sih, dan asik banget sebenarnya membahas ini ya, dan apa namanya, nanti mungkin kita akan nyampe pada pembahasan seperti apa sih gitu kan. Bagaimana kita dealing with gitu kan dengan orang-orang yang memutuskan mungkin untuk tidak gitu kan. Yang ya, artinya pada saat ini lu berada di posisi merasakan tanpa mengalami ya? Iya, benar. Oke. Benar. Iya dong. Merasakan tanpa mengalami. Maksudnya lu tanpa lu harus mengalami a husband. But you actually acting like husband, right? Iya. Like father, right? Iya, Oke. Benar banget. Jadi mungkin kenapanya ya itu ya. Itu. Jadi apa ya? Kalau misalnya, dan apakah nanti suatu saat ya gue lebih ke ngejalanin ya present aja di sini. Kini sekarang gue lagi ngurusin apa, priority gue apa. Nah, gue fokus ke situ. Gitu. Tapi dalam hal ini, mungkin beberapa orang di luar sana ada juga yang ngalamin hal yang sama kayak lo. Iya. Yang mana sampai di situasi seperti ini, masih dalam situasi sendiri. Iya, oke. Hanya mungkin yang gue pikir adalah perbedaannya di posisi lo yang memutuskan untuk masih sendiri. Tapi di posisi mereka mungkin mereka justru nggak punya pilihan. Iya, betul. Tapi yang gue mau make sure di sini adalah lu bukan karena ada sesuatu yang terjadi di masa lalu sehingga itu membuat lu tetap seperti ini sampai saat ini. Itu jelas dengan pasti gue bisa jawab tidak ya. Nah, menarik kalau tentang trauma itu ya. Jadi gue pikir kalau kita bahas mengenai trauma gitu kan, banyak orang yang because of that jadinya mungkin sampai sekarang belum memutuskan ke arah sana, bahkan mungkin saja tidak akan pernah ke arah sana, tidak akan pernah ke arah marriage itu sendiri kan. Nah jadi apa ya, gue garis bawahi bahwasanya traumatized itu tidak akan pernah make you stronger. Tidak akan pernah. Rasa trauma itu nggak akan pernah ngebuat lu jadi semakin kuat. No, tidak akan pernah gitu. Karena ya itu sangat ini ya, itu root, itu udah akar. Itu dalam berarti artinya. Itu root ya. Itu bukan pokok, bukan branch,
bukan ranting-ranting gitu kan. Nah, bukan. Jadi itu akar. Jadi itu sangat dalam makanya. Nah, gitu. Nah, justru pengalaman-pengalaman yang traumatis itu bikin lo susah tidur. Iya kan? Bikin lo bahkan mungkin ya broke your heart. Ya kan? Punya masalah kesehatan. Ya kan? Ya sampai-sampai maybe lo berpikir untuk ngakhirin hidup lo sendiri. Nah gitu kan. Nah gitu. Jadi lo bisa made it positif by survive. Lo harus survive. Gitu lo harus survive. Nah hal dimana itu adalah naluri basic manusia, survive. Nah itu adalah gue pikir salah satu alasan kuat lo harus bangkit dari trauma lo. Karena itu udah naluri basic. Survive itu di diri manusia itu udah basic. Semua orang begitu kan, ingin begitu kan ya. Jadi ketika kita terancam bahaya, kita melakukan sesuatu yang sifatnya mungkin dapat menyelamatkan, kayak gitu kan. Reflect ya. Iya, benar. Gitu sih. Jadi ingat bahwasanya traumatize itu nggak akan pernah membuat kita makin kuat, make you stronger, no. Tapi lo bisa keluar dari situ by surviving. Gitu. Nah jadi kalau nggak bisa nyelamatin diri sendiri, seek help. Nah gitu kan. Iya, cari pertolongan gitu. Ya makanya gue selalu yakin bahwasannya sekarang cerita itu udah kayak kebutuhan primer. Salah satunya adalah dengan kita bercerita, sharing, itu dapat membuat kita menjadi semakin open minded, bisa melihat dari sisi yang berbeda, seperti itu kan. Nah kita yang diceritain kayak gitu sudah semestinya punya sikap, apa yang bisa gue bantu nih, apa yang gue bisa lakuin, jadi apa nih gitu kan. Nah kayak gitu sih. Setuju sih, karena gue pribadi juga setiap momen dimana gue ngerasa kayak lagi penat, capek gitu, sometimes di saat yang sama dan di saat yang tadi lo bilang, di saat gue memang sedang di posisi seek help, itu justru sebaliknya sih, membutuhkan momen dimana orang cerita sama gue. Di saat yang sama gue dapat booster. Gitu. Karena ketika mereka nyeritain hal yang mereka alamin, yang justru kalau dibandingin dengan gue belum ada apa-apanya, gitu. Apa alasan gue untuk mengeluh? Gitu sih. Karena gue yakin ya sekuat apapun kita, pasti ada aja saat dimana kita ngerasa ya udahlah capek gitu kan. Tapi menurut gue even itu terjadi, it's okay sih. Ya karena kita punya banyak pilihan. Bukan berarti tadi gue bilang gue butuh orang untuk cerita, tapi gue nggak butuh untuk cerita. No, enggak. Tetap aja gue pasti akan cerita. Mungkin setiap orang pasti punya satu atau dua orang dalam kehidupannya dia yang dia selalu percaya dalam segala situasi sih. No matter what. Sehingga ya ketika memang dia ngalamin seek help itu tadi, itu orang pasti udah ngerti bakal ngapain. Itu sih. Tapi lo kan emang udah cukup lama juga ya ngedalamin yang namanya Alkitab, dan lo memang ngedalamin itu sesuai dengan bahasa aslinya, right? Nah, ada nggak sih yang lo udah dapetin yang berhubungan dengan marriage, parenting, kayak gitu-gitu? Ada nggak sih? Ada. Jadi what came first in my mind itu adalah orang sering merasa bahwa karena ini sudah turun temurun ya, udah turun temurun, yang diajarin begitu gitu. Jadi tanpa kita tahu gitu loh. Mungkin dari kecil kita udah dicokokin hal yang begitu kali ya. Setuju. Nah, satu hal bahwasanya sumber konflik ya antar sesama orang dewasa itu adalah yang pertama ketidaktahuan. Dan yang kedua adalah fanatisme masa kecil. Nah, ya gitu. Jadi dan parahnya ketidaktahuan itu kita pelihara. Kita nggak berusaha untuk cari tahu gitu. Yang artinya kita menghidupi ketidaktahuan itu. Iya, bener. Nah, tadi kan lo udah singgung, bahwasanya gue menilik dari bahasa aslinya. Betul sekali, karena kita tahu bahwasanya
kitab suci ya mungkin semua agama ya Hmm. itu tidak berasal dari bahasa ibu kita, which is bahasa Indonesia kan. Oke. Jadi sangat penting bagi kita untuk melihat dari bahasa aslinya, gitu kan. Bahasa itu produk budaya kan, culture ya. Nah, di situ semua bakalan campur aduk gitu kan. Di situ semua kita belajar gitu. Nah, contohnya nih, ketika kita memelihara ketidaktahuan kita gitu kan, nah, soal jodoh, Oke. kan kalau yang kita pasti lo juga pasti yang selama ini dicekokin diajarin kan sudah ada orang yang ya kalau kayak lo cowok berarti cewek kan, Iya. udah ada yang ditentukan oleh Tuhan gitu untuk oke. lo ya. I see. Betul? Iya. Yes? Nah, gitu kan. Gue pernah ngalamin itu. Gitu kan. Nah, jadi nah, itu ketidaktahuan. Nah, terus dan ya fanatisme. Jadi fanatisme kan karena itu so pasti itu dari kecil itu lo pasti udah terima begitu kan. Sampai sekarang lo mungkin sampai pada akhirnya mungkin sebelum kita bicara lo udah di apa ya? Rekonstruksi nih pengertiannya gitu kan. Nah, mungkin sebelumnya udah pernah sebelum kita bicara sekarang. Nah, jadi pada saat itu gue kan nggak tahu itu benar apa enggak, tapi yang gue tahu adalah gue ada satu pertanyaan nih, men. Kalau emang demikian, sekarang gini, kan katanya Adam itu cowok itu diciptakan duluan. Oke. Habis itu kan ceweknya, perempuannya kan. Oke. Nah, yang sementara mana itu dari tulang rusuknya. iya, benar. Oke. Betul. Sementara banyak gue temuin pasangan, baik itu temen gue, ya kan? Dulu mungkin cuman artis kali nonton di TV. Oke. Nah, sekarang temen gue sendiri gitu kan. Oke. Ini sekarang si istri lebih tua dari suaminya. Nah, gue tanda tanya di situ. Kalau emang itu berasal dari Tuhan, bukannya itu artinya jodoh kita yang laki-laki harus perempuan yang lebih muda ya, gitu kan? Oke. Pertanyaan gue, Iya. gitu kan? Benar. Gitu ya, Pertanyaan. gitu kan? Pada saat itu gitu. Nah, itu yang gue sebut sebagai ketika kita memelihara ketidaktahuan dan fanatisme masa kecil kita, maka itulah sumber konfliknya kan. Sumber konflik kita pada saat kita becoming an adult gitu. Ketika menjadi orang dewasa, nah itu sumber konfliknya. Kita pelihara tuh yang namanya ketidaktahuan dan fanatisme masa kecil. Fanatis kenapa? Karena itu udah dicokokin mulu terus dan akhirnya kita ngelotok. Nah, gitu. Dan ternyata yang kan tidak demikian gitu kan. Tidak demikian. Itu sesederhana adalah sebuah decision. Sebuah keputusan. Ketika lo memutuskan untuk mengambil dia sebagai istri lo udah memutuskan. Demikian juga dengan sebaliknya gitu. Nah, lanjut nih. Yang gua yakinin adalah marriage nggak berarti istri lo kepunyaan lo, begitu juga sebaliknya. Lo kepunyaan istri lo, no. Jadi gue milik siapa? Ya milik Tuhan. Iya. Tetap gitu. Ketika kita berada pada kerangka berpikir seperti itu, maka apapun mistakes, kesalahan yang dilakukan baik itu suami atau istri, kita dengan mudah bisa memaafkan. Karena seperti kata Rick Warren, marriage itu adalah pertemuan two great forgivers. Pertemuan antara dua orang, tapi orangnya great forgivers. Karena akan banyak banget, akan masif banget yang namanya kita maafin dan dimaafin. Iya. Banyak banget pada saat kita menjalani hidup sebagai suami dan istri. Banyak banget pasti. Nah itu. Nah makanya ketika kita nggak ngerasa memiliki each other, gua rasa itu adalah salah satu pintu untuk kita lebih mudah memaafkan ketika kita masing-masing melakukan kesalahan. Gitu. Karena kesadaran akan melahirkan pemahaman. Ketika kita paham, itu tidak ada paksaan, men. Tidak ada paksaan. Ya emang kita harus begitu, kita harus maafin gitu. Jadi apapun kesalahan dia, kecuali tiba-tiba misalnya istri lo minta cerai, ya beda dong ya. Even dia udah ngelakuin kesalahan, terus lo dengan santainya nggak mau. Iya di luar. Ya kan, di luar. Tapi kalau ibaratnya kita maafin kan, kita ayo kita what is next kan, bagusnya begitu ya. Ya tapi kalau misalnya salah satu mau separasi, nggak apa-apa juga. Begitu di Alkitab juga ada yang dibilang itu is fine. Yesus bilang sebenarnya ya memang nggak boleh lo cerai, tapi kan lo kan kelas kepala, makanya Musa dulu bolehin lo cerai. Dia kan gitu ngomongnya. Nah gitu. Jadi
Itu sih kalau menurut gue itu marriage bukan suatu hal di mana lo memiliki, tetapi masing-masing kalian dimiliki oleh tetap penciptanya, kreatornya. Gitu. Ya kita kan creation. Iya, Ciptaan. betul. Ya, gitu. Jadi itu yang gue lihat sebagai suatu hal yang memang harus kita apa ya? Ubah mindsetnya. Karena bukan karena kita menikah kita menandatangani perjanjian hak milik. Iya, benar. Gitu sih. Benar. Bukan kayak kontrak seumur hidup ya. Bukan kayak kontrak seumur hidup. Bukan gitu. Jadi itu sederhana decision, keputusan gitu. Jadi nggak ada tuh ya tiba-tiba. Jadi kita nggak bisa sembarangan klaim ya. Tiba-tiba ntar setelah menikah lo menemukan ketidakcocokan dan pada akhirnya tuh makin gede lo ngerasa itu bukan jodoh lo. Nggak bisa. Ingat men, lo udah mutusin, ya kan? Udah decide, ayo gitu. Corrective actionnya apa, nextnya apa? Ya tentu ada yang namanya ketidakcocokan, tentu ada yang namanya argumentasi, ya kan? Nah silakan, gitu komunikasinya, kayak gitu sih. Itu yang gua temukan di ya seperti itu. Dan gue jadi ingat one thing that I learned from you, bahwasanya again and again ini adalah pelajaran seumur hidup. Ya, yang seperti yang lo bilang, ya kan? Ini adalah pelajaran seumur hidup, gitu kan? Ini adalah sesuatu di mana ya di situ sih, karena gini, karena pernikahan itu menyatukan 4 jenis cinta ya, gitu kan? Ya kita tahu bahwasanya, nah kembali ketika kita di bahasa aslinya. Kalau di bahasa Yunani cinta itu kan ada 4 gitu kan, agape, eros, philia, storge ya. Jadi masing-masing kalau lo mau nentuin lo suka sama apel, lo nggak bisa make. Nah ini ada nih, gitu kan. Nah ada nih lo mau yang mana ada nih. Lah kalau lo mau bilang lo cinta sama pekerjaan lo ya beda lagi nih, kan gitu kan. Nah karena bahasa Yunani itu kan sangat kaya akan ekspresi ya. Ya kalau Inggris just love, ya kalau Indonesia ya bisa 2 ya, cinta, kasih ya, sayang gitu kan mungkin ya. 3 lah. Tapi kalau ini ada 4. Gitu. Nah jadi satu-satunya hal atau kejadian di mana ini dapat bersatu semuanya adalah di pernikahan. Nah di pernikahan semua kita praktekin itu di pernikahan. Eros, philia, agape, storge itu ya di pernikahan. Nah itu, so it's sacred ya kan, sakral tentu ya. Tentu, itu sebabnya yang namanya perjanjian. Nah itu perjanjian. Nah jadi otomatis kan dua belah pihak berjanji gitu kan. Nah namanya perjanjian kan tidak pernah yang namanya saling memiliki, ya kan? Ya kan. Nah it is just a covenant, perjanjian ya antara berarti artinya di situ apa yang kita janji ini ya, bahwasanya kita akan hidup semati, tidak ada orang lain gitu kan. Ya kan itu kan hal yang biasa, gitu kan? Itu sih. Nah seperti dan ya tentu ini adalah seperti apa yang seperti lo bilang, ya it's a lifetime ya lesson gitu sih. Betul. Apakah single termasuk salah satu himbauan untuk kita sama seperti Yesus?